Lampung, yayasan pendidikan yang unggul, Islami terpercaya, berakhlak karimah dalam membangun bangsa, mewujudkan bangsa sejahtera. Sidik, amanah, tablik, fatonah, istiqomah, sikap yang mulia, berpikir jernih, berperilaku teladan, cerdas. Ya, Gak gitu. percaya Diri. diri. Ya, dulu Bapak juga mantan Smash Gas Voice. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kepada segenap keluarga besar Yayasan Al-Azhar Lampung beserta unitnya dan warga sekitar, khususnya warga Lampung. Saat ini kita sudah berada lagi di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung, dan tamu yang hadir di tengah-tengah kita ini masih sekitaran siswa berprestasi. Mudah-mudahan yang tidak berprestasi pun pasti dipanggil, karena prestasi bukan hanya di akademik tapi juga di non akademik. Insya Allah anak-anak kita dari unit TK, SD, SMP, dan SMA akan ikut hadir memberikan sedikit pengalaman proses pembelajaran sehingga mencapai titik berprestasi yang kita harapkan. Baik pemirsa, siapakah yang akan kita tampilkan saat ini? Kita ajak ngobrol, kita ajak bincang-bincang untuk berbagi pengalaman selama proses pembelajaran, yaitu Ananda Tri Evelina. Ananda kelas 11 IPA 3, 11 3. Iya. Ya, 11 3. Juara umum kedua. Yang kemarin kita panggilkan juara umum pertama. Saat ini panggilannya siapa? Evelyn. Evelyn, panggilannya Evelyn, juara umum kedua. Assalamualaikum Evelyn. Waalaikumsalam. Ya enggak, bukan Tri panggilannya ya. Bisa Tri juga. Oh, Tri biasanya identik dengan kartu ya, kartu Tri gitu ya. Evelina, kelas 11 3, juara umum kedua. Jumlah anak saat ini untuk kelas 10-nya itu 289. Berarti Ivo mengalahkan urutan kedua setelah Ridho yang kemarin kita panggil dari jumlah anak 289. Ini bukan perkara yang mudah ya. Iya. Tentunya perjuangan dan juga proses yang sangat panjang. Kalau nggak disiplin dan gigih, tidak sampai pada titik puncak saat ini. Benar. Untuk tempat tinggal di mana, Evelyn? Tempat tinggal saya di Panjang. Panjang. Iya. Naik motor, Gojek, PP apa terbang? Dianterin tentunya. Dianterin ya? Iya. Dianterin sama papa mama. Bareng temen sih. Oh, bareng teman. Iya. Ya enggak. Temannya Gojek. Kita orang kadang kayak Gojek juga, kadang enggak gitu. Temannya di Al-Azhar juga. Iya, di Al-Azhar juga. Oh. Sekarang sekelas. Oh, sekarang siapa? Iya. Mudah-mudahan temannya melihat. Keisha Octaviana. Oh, Keisha, halo. Ya enggak. Nanti kapan-kapan Gojek ya. Terus sekarang naik kelas 11. Iya. 11 3. Kemarin kelas 10-nya Kelas 10-nya di 10-8. 10-8. Iya. Ya enggak. Ranking kedua, ya enggak. Dapat beasiswa berarti ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah beasiswa. Lalu sampai ke tingkat 2, ini tentunya kiat-kiat sampai titik ini apa yang Evan bisa berbagi cerita kepada kita semua? Yang tentunya bersyukur, terus rajin-rajin terus belajar. Yang paling susah untuk dilawan itu sebenarnya rasa males. Kan kayak, aduh, males ngelanin ini, males ngelanin itu. Tapi harus kita lawan. Kalau nggak kita lawan, kita malah makin terlena. Cara melawannya? Cara melawannya, oh lihat, itu banyak banget saingannya. Apalagi sekarang udah mau masuk kuliah. Kayak mana buat cara masuk eligible. Terus orang tua juga kan udah susah buat kerja, buat ngebayain saya. Jadi yang kebayang situ ya. Iya. Terus ketika Evelyn melalui proses seperti itu kan rasa yang muncul, rasa malas muncul ya. Iya. Nah, untuk melakukan atau melawannya itu kebayang lah bagaimana perjuangan orang tua ya nggak? Iya. Nah, untuk circlean itu mempengaruhi nggak? Circlean, saya nggak main circlean. Tapi ya kalau di lingkungan kita sekitar tuh baik, pasti kitanya juga ikut baik. Artinya tidak perlu banyak circlean, tetapi yang penting sedikit tapi baik ya. Iya. Banyak tapi kalau nggak baik.
percuma. Iya, tapi sebenarnya baik semua. Iya, Tinggal alhamdulillah. bagaimana kita menyikapinya, ya enggak? Iya, Terus selain pola belajar di SMA Al Azhar, ya enggak? Apa yang paling kamu sukai di SMA ini? ekskulnya. Oh, eskul-eskulnya. Oh Iya. ya, infonya Evelina ini bermacam eskul. Jadi walaupun juara umum kedua di bidang akademik, tapi untuk eskulnya ini Evelina ini termasuk ngeborong ya. Kayak Iya. sembako aja nih. Pertama Semasga Voice, juga ikut OSIS, ikut KIR, ikut EC. Iya. Tari belum ya? Belum. Andai kan ada panjat tembing, kamu ikut juga ya? Kayaknya belum tentu, bukan di bidangnya. Berarti kalau Semasga Voice, Evelyn bentar nyanyi dong ya? Insya Allah bisa ya. Bismillah. Coba sekarang nyanyi Mas Al Azhar. Kita mau dengar. Al-Azhar Lampung, yayasan pendidikan yang unggul, Islami terpercaya, berakhlak karimah dalam membangun bangsa, mewujudkan bangsa sejahtera. Sidik amanah, tablik fatonah, istiqomah sikap yang mulia, berpikir jernih, berperilaku teladan, cerdas. Ya. Kaget. Percaya Diri. diri. Ya, dulu Bapak juga mantan Semasgas Voice. Selanjutnya OSIS juga ikut, KIR juga ikut, EC juga ikut. Di luar dari Al Azhar ikut Bimbel. Enggak. Berarti murni kamu anak yang pola belajarnya dari Al Azhar. Iya. Nah, jadi ini jawaban ya. Memang penunjang untuk bisa sampai pembelajaran maksimal. Banyak anak-anak setelah mengikuti di sekolah, dia ikut bimbel. Ya kalau memang mampu nggak, mampu waktu, mampu dana, mampu kesempatan, itu juga bagus. Tapi bagi anak-anak yang mungkin mengandalkan Al Azhar sampai tingkat ini luar biasa. Berarti keseriusan kamu benar-benar ketika mengikuti pembelajaran. Iya, Pak. Pelajaran apa yang paling kamu suka? Biologi. Biologi. Babnya evolusi. Babnya bioteknologi lebih Oh, suka. bioteknologi. Cita-cita setelah nanti lulus dari SMA Al Azhar Cita-citanya sih pengen jadi ilmuwan. jadi ilmuwan. Iya, Ilmuwan berharapnya. spesialis di mana? Biologi, bioteknologi. Oh, kalau masuk kampus pengen masuk kampus mana? Karena kalau pengennya ya, seandainya sih pengennya UGM kalau nggak IPB, tapi karena nggak boleh di luar Lampung mungkin Unila. Fakultasnya? Fakultasnya antara biologi murni, FMIPA biologi atau agribisnis. Oh. Cara kamu bagi waktu, kan ini eskul kamu juga ikut. Hmm. Belajar tentunya sampai dapat ranking 2 ini kalau nggak pinter bagi waktu ini waduh, ya nggak. Cara kamu bagi waktu bagaimana? Cara kan dari pulang sekolah sampai rumah itu sekitar jam 5-an. Kalau ada rapat atau sebagainya, biasanya sampai rumah baru jam 6. Dari situ makan, mandi, siap-siap, sholat dan sebagainya. Baru ngerjain tugas, ngerjain hal-hal buat belajar apa dan sebagainya. Baru kalau mau main HP, baru tidur. Oh, tertib. Mm-mm. Malam sering tahajud ya? Bismillah. Ya kadang. Oh. Nah, ketika waktu libur nih, Sabtu sama Minggu, apa kegiatannya? Kalau Sabtu ekskul KIR. Ekskul KIR. Iya, kalau Minggu nggak ada. Hari Ahad ya, Iya. itu nggak ada kegiatan istirahat lah ya. Iya. Nggak bermain kemana-kemana gitu. Enggak. Udah itu di luar dari sekolah, seperti aktivitas mungkin eskul. Di luar dari eskul, kegiatan di rumah atau di kampung, di masyarakat, ikut gabung tidak? Enggak, karena Masuk Risma, iya. karena waktu udah terporsir ya. Iya. Ya enggak? Terus apa yang berkesan kamu dengan ikut eskul? Tadi kamu katakan eskulnya Al Azhar yang kamu sukai, ya enggak? Dari segi pembelajaran guru-gurunya bagaimana? Asik semua, asik. Terus kayak bikin nambah pengalaman, nambah relasi juga sama teman-teman. Asik sih. Sama gurunya, artinya guru kan jelas relasi ya. Iya. Cara mengajar mereka juga oke gitu ya. Iya. Dan pembelajaran yang diberikan juga mudah paham. Iya. Terkadang ada orang memang ingin maju, bukan kadang ya, memang keharusan pengen maju, ya enggak. Di tengah jalan saat proses maju itu banyak tantangan.
Dari obrolan dengan Evelina ini yang Bapak tangkap, pertama membayangi bagaimana beratnya orang tua mencari nafkah. Iya, Yang kedua, rasa malas yang timbul dilawan. bener. Ya enggak? Yang ketiga, dari obrolan kita ini bagaimana berusaha membagi waktu. Ya enggak? Lalu sedikitnya circlean atau teman, ya kan ya? Sedikit baik semua itu lebih baik daripada banyak tapi tentu belum menjamin Iya, baik. bener. Takutnya terpengaruh kan ya. Nah, bagaimana saat pergaulan yang salah? Karena kita nggak tahu ke depannya ya. Sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk. Ini buang waktu, ini memanfaatkan waktu banget. Ini positif, negatif. Bagaimana saat seorang remaja ketika dia sudah terkunci dalam sebuah pertemanan yang temannya itu memberikan dampak yang sangat tidak baik. Bagaimana bayangan Evelina saat posisi seperti itu untuk menghindar atau untuk lepas dari circlean seperti itu? Langsung ngindar sih yang jelas. Terus langsung keluar dari circle itu, cari cari hal-hal yang lebih positif, dekat ke teman yang lebih positif juga, biar dia orang nggak ngarepin kita lagi. Berarti suka nggak suka, Iya. mau nggak mau, harus suka harus mau lepas Iya. dari circlean seperti itu. Iya. Namun terkadang lebih baik kita dikatakan sombong kepada orang-orang yang memberikan dampak negatif kepada kita daripada kita dianggap orang yang paling hebat tapi tengah-tengah orang yang merusak. Benar. Wah, ini kata-kata nih ya. Iya. Nah, sekarang Evan, kamu nanti naik kelas 12. Ada dong usaha cita-cita hari ini juara 2. Mudah-mudahan bisa juara 1. Tentunya ada. Dalam bersaing, apa yang kamu baca dalam sebuah saingan di kesempatan itu? Semua orang saingan sih. Iya, sebenarnya semua orang saingan. Iya, semua orang saingan, tapi kita juga harus bersaing dengan cara baik, harus jujur juga. Iya, Karena baik. percuma kalau kita nggak jujur. Sekarang sama-sama berkompeten. Anggaplah Bapak siswa nih. Iya. Bapak siswa satu kelas dengan Evelina. Kita sama-sama belajar dan kita sama-sama bersaing. Apa yang dibaca oleh kamu pada saingan kamu kepada Bapak nih, misalnya, di mana bisa kamu mengungguli nih orang ini agar tetap mendapatkan juara? Kan semua orang kan pasti punya kelebihan ya. Nah, kalau misalkan si sainganku itu dia ada prestasi di suatu bidang, misalkan kayak bidang kimia gitu. Iya. Nah, aku juga harus ningkatin di bidang kimia itu. Selain Iya. itu, aku juga tingkatin yang bidang yang aku mahir kayak biologi, jadi biar semakin naik. Artinya gini ya, terus fastabiqul khairat ya. Iya. Artinya kalau dia bisa, aku juga harus bisa. Iya. Kalau dia bisa kimia, aku harus lebih bisa daripada dia. Benar. Jadinya dengan persaingan itu justru meningkatkan kita untuk lebih maju, bukan dianggap untuk menjatuhkan, ya enggak. Dan terkadang kalau kita punya teman, timbul penyakit manusia ini dengki, Iya. iri, sirik. Nggak bisa ngalahin kimianya, kalahin pergaulannya. Benar. Wah, ini menang di pergaulannya, hancurkan di pelajarannya. Wah, ini kalau udah dengki udah muncul nih. Kalau sudah pergaulannya hancur, pertemanannya hancur, maka kuhancurkan masa depannya. Wow. Ya enggak. Iya. Ini mudah-mudahan harapan kita, anak didik kita pintar tidak hanya terukur dari akademik yang dia peroleh, tapi mudah-mudahan dia pintar dalam menyikapi sebuah permasalahan yang dijalani. Jadi gini Evelina, seseorang akan dianggap memiliki sebuah peradaban Iya. ketika hasil ilmu yang dia dapatkan mungkin secara tampak jelas juara 2. Iya. Diakui itu karena ada nilai. Di dalam nilai itu ada proses untuk pencapaian nilai. Tetapi akan memberikan dampak positif jikalau ilmu yang sudah kamu dapatkan ini itu memberikan pengaruh. Bermanfaat bagi banyak orang. Berpengaruh kepada orang. Kepengaruhan itu akan menilai hasil yang akan lama jikalau kau memberikan peradaban kepada mereka. Peradaban itu tidak harus sebuah karya yang sifatnya seperti monumen, karya tulis, tapi memberikan adab kepada khalayak atau teman-teman sekalian, seperti bagaimana ketika prinsip hari ini aku nggak mau pacaran dulu, ada waktunya.
Iya. Yang penting aku fokus belajar. Prinsip ini yang akan menimbulkan suatu peradaban kepada kalangan muda bahwa sukses itu tidak harus begitu. Justru sukses itu ketika kita meninggalkan hal yang tidak penting. Setuju nggak? Setuju. Nah, setuju mudah-mudahan teman-teman kita atau siswa kita bisa memilih mana yang harus diprioritaskan dan mana yang sebatas hanya mampir untuk modus. Artinya mudah-mudahan apa yang kita obrolin bukannya sebatas kiat untuk proses belajar sehingga mencapai titik ranking kedua dari 280 siswa kelas 10 yang saat ini naik kelas 11 ya enggak, tapi juga prinsip dan belajar dari Evelina nih dapat kita tiru dan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Setuju? Setuju. Kata-kata ada? Terus semangat, jangan pernah mundur karena di depan masih ada lebih tantangan. Iya, itu pesan ya. Iya. Itu pesan apa nasihat ya? Lebih nasihat sih. Oh ya. Demikian obrolan kita podcast hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.